لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحب المخرج وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena pada kesempatan petang hari ini kita bisa bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hikmah atau filsafat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perpindahan Mula Sadra dari Isfahan menuju ke Kahak untuk melakukan pengasingan diri. Dan ini kita sebut sebagai fase kedua daripada kehidupannya. Boleh dikatakan setelah selesai fase pendidikan, mulai daripada kota asalnya yaitu Shiraz, maka ini disebut dengan Shirazi. Kemudian beliau pindah ke Isfahan karena Isfahan pada saat itu mulai menjadi kota yang menarik karena jadi pusat baru. Di sana beberapa ulama intelektual yang sangat terkenal. Dan setelah selesai di sana kemudian pindah ke Kahak, wilayah provinsi Qum sekarang. Jadi antara Qum dengan Isfahan, tapi sekarang masuk dalam wilayah provinsi Qum. Dan kita sudah tahu bahwa ada dua penyebabnya pindah ke sana, selain karena ada gangguan yang diterimanya di Isfahan, terutama dari kalangan eksoteris. Di antaranya juga memang ingin menyendiri, ingin melakukan semacam bertawajuh, berkhalwat sama dengan Nabi ketika pergi ke Gua Hiro. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang Mula Sadra di Kahak. Mari kita masuk ke screen. Nah, jadi ini adalah terakhir pembahasan kita. Tanggal 17 Februari ya, di Sabtu yang lalu, karena hari ini adalah tanggal 24 Februari. Jadi hari ini sudah tanggal 24 Februari dan bulan Februari tahun ini 29 hari. Jadi tinggal 5 hari lagi Februari habis dan tanggal 10 atau 11 Maret kita masuk bulan suci Ramadan. Jadi jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita teruskan ya. Jadi sangat mungkin ini pelajaran hikmah atau filsafat kita tinggal 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan. Hari ini adalah tanggal 17. Hari Sabtu depan itu kalau tidak salah tanggal 2. Ya masih ada tanggal 9 ya, kurang lebih 2 kali lagi pertemuan. Nah, jadi jemaah sekalian, ini kemarin kita sampai di sini ya. Jadi beliau pindah ke Kahak ya. Jadi Kahak menyerupai permata yang terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit gersang dan deretan gunung yang lebih tinggi menjulang ke kaki langit. Seperti itulah. Di kota Qum, jadi ini adalah Kahak. Kahak ini memiliki lokus alamiah yang sakral. Lokus yang dengannya letak ya, lokus itu letak. Memiliki letak alamiah yang sakral, letak yang dengannya Qum juga dibangun. Jadi tidak jauh dari situ Qum. Kota yang sampai saat ini masih menjadi kota suci di Persia dan diramalkan tidak akan pernah terkotori sampai kapanpun. Di kota Qum inilah guru Mula Sadra yaitu Mirdamat telah memperoleh penyingkapan spiritual yang agung. Jadi Mirdamat juga dari Qum. Jadi terakhir di sini. Saat ini Kahak terdapat sebuah masjid pentagonal bersegi 5 yang merupakan warisan keindahan abad ke-10 atau ke-17. Maksudnya 10 Hijriah, ke-17 Masehi. Ya, jadi ke-10 Hijriah berarti tahun 1100 ya. 17 Masehi berarti sekitar
1800 ya. 17 itu ya 1700, 17 berarti 1800 ya. 1017, 1700, 1600 ya kalau 17 ya. Masjid tersebut terasa sangat ganjil. Karena kan sekarang abad ke-21, awalnya 20 ya, jadi kalau 17 berarti kepalanya 16 ya, 1600-an. Jadi kalau di sini abad ke-10 berarti kepalanya 9, tahun 900 sekian. Jadi masjid tersebut terasa sangat ganjil berada di tengah-tengah sebuah desa terpencil. Mungkin Mullah Sadra dulu hidup di dekat masjid ini, atau bisa jadi masjid ini dibangun untuk mengenangnya. Di tempat itu, di atas salah satu bukit, yang dari puncaknya sebuah kota kecil bisa terlihat dengan indah, juga terdapat Imam Zadeh. Imam Zadeh itu adalah saudara imam, ya, makam seorang wali yang semasa dengan Mullah Sadra. Bisa jadi wali tersebut adalah seorang guru yang mengajak Mullah Sadra untuk datang ke oasis yang menarik dan sunyi ini. Masih banyak aspek kehidupan Mullah Sadra yang sampai saat ini belum terpecahkan. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, karena nanti kita akan membahas ini taba'i dan sebagainya, kita lihat dulu posisinya Kahak ya di Iran, ya, sebagai kita, dan sekaligus posisi perjalanan pendidikan dan rohani Mullah Sadra ya. Kita lihat petanya di sini. Ya, ada nih. Ini kita lihat dulu peta besarnya Iran. Ya, ini Iran Pak sekalian ya. Jadi ini adalah petanya Iran ya ini. Ini adalah Laut Kaspia. Ya. Ini adalah Teluk Persia. Ya, gitu. Jadi bisa dibayangkan ini adalah selatan, ini adalah utara. Yang ke sana ini adalah utara. Seperti ini kita lihat north. Ini adalah selatan, ini utara. Jadi ini Iran terbentang utara selatan. Karena utara selatan musimnya dua macam. Di Teheran sekitar sini 4 musim, kalau di sini lebih kepada dekat ke Saudi nih, jadi panas ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kita lihat Shiraz posisinya nih, Shiraz di sini. Nah, di bawah-bawah bisa lihat di sini, Bu Ibu bisa lihat ini Shiraz. Di Shiraz ini lebih dekat kepada Teluk Persia, ya, lebih dekat kepada Teluk Persia. Ini Teluk Persia, ya, Persian Gulf. Di sini adalah Saudi bagian timur, ini Dammam dan sebagainya. Ini Bahrain di sini. Ini Bahrain kota pulau kecil. Kemudian di sini ada Qatar, Doha, Abu Dhabi di sini ya, gitu. Sini Kuwait. Ya. Nah, di sini kita lihat posisinya Shiraz ini, Shiraz. Ya. Nah, kalau kita berjalan ke utara, ini Isfahan di sini. Jadi Mullah Sadra lu pindah dari sini ke arah utara, ini Isfahan. Ya. Pergi ke Isfahan. Sini dia belajar, ketemu dengan Mir Damad, ya. Ketemu dengan Mir Pindiriski, ketemu dengan Syekh Bahaudin, ya, Syekh Bahai di sini. Setelah itu kemudian pergi ke sekitar sini nih, ya. Di sekitar sini. Jadi ini adalah daerah Qom, ya, tidak jauh dari sini ada daerah namanya Kahak, ya, sekitar sini. Ini adalah Qom, kalau ke selatan, ke utara lagi di Teheran. Jadi posisinya utara selatan ini. Shiraz ini posisi utara selatan nih, ya. Shiraz ini adalah Teheran. Nah, kalau kita ke sini, kita biasanya kalau naik mobil ya, kalau bawa kereta, bawa mobil itu ke Qom dulu, ya. Qom baru ke Isfahan, ya. Isfahan baru ke Shiraz. Ya, jadi Teheran ke Qom ini mungkin sekitar berapa ya? Hampir 120, 120, 130, 120 kilo lah. Dari Qom ke Isfahan itu sekitar 350 kilo. Ya. Jadi dari sini ke sini kurang lebih 350 kiloan. Ya. Dari sini ke sini tentu 2 kali lipat, sekitar 700 kilo ini kalau kita lihat ya. Ini biasanya kita naik pesawat ke sini. Ya, jadi dari Isfahan biasanya kita naik pesawat ke Shiraz. Ya, Shiraz. Nah, begitulah. Ya, jadi ini adalah Shirazi. Disinilah letaknya dulu pusatnya Persia lama. Yang Persepolis itu. Jadi sekitar sini Shiraz. Ya. Pusat turisme di sini Shiraz, karena di sini sejarah masa lalunya Persia di sini. Ya. Baru kemudian nanti pindah ke Isfahan yang kita bicarakan, terus kemudian nanti ke Teheran sekarang. Jadi Teheran ini terakhir menjadi ibu kota. Ya, dulu itu adalah Isfahan, sebelumnya lagi adalah Shiraz. Kemudian pusat spiritual dari dulu sini. Ya, ini sudah dari dulu, sejak zamannya Mullah Sadra sudah ada. Karena tadi kita lihat bahwa gurunya Mullah Sadra itu Mir Damad juga memperoleh semacam pencerahan spiritual di sini. Ya.
Nah, jadi inilah kalau kita lihat ke sini ya, kita lihat sini. Nah, ini adalah posisinya nih, ya posisinya Kahak di sini. Itu kan tadi utara selatan nih, utara selatan di sini. Utara selatan, seperti itulah. Nah, di sini adalah Kahak. Yang dia nih, sekitar sini nih tadi. Laut Kaspia, Teluk Persia sini sekitar sini. Ya. Ini provinsi Teheran, provinsi Qom. Ya. Nah, kita lihat di sini adalah Kahak. Ini Kahak County. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Kahak ini adalah is in Qom province. Dia berada di provinsi Qom, Iran. This capital is, ibu kotanya adalah the city of Kahak. Ya, jadi ibu kotanya adalah Kahak. Ya. Yang populasinya pada tahun 2016 berdasarkan sensus nasional ini. Jadi ini sekarang Pak, ini kan 2016 kita anggap sekarang ya. Masa saat sekarang itu penduduknya cuma 4.837. Ya. Jadi 4.837 penduduk di 1000 dengan 1.490 keluarga. Ya. Jadi 1.490 keluarga, total penduduknya 4.000. Jadi rata-rata satu keluarga 4 orang, kurang lebih segitu. Nah, jadi ini tahun sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan 400-500 tahun yang lalu, abad ke berapa tadi? Abad ke-17. Sekarang kan abad ke-21. Kita sekarang abad ke-21, ini ada abad ke-17. Dapat kita bayangkan ya 400 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu. Sekarang saja cuma 4.000 ini. Sekarang penduduknya cuma berdasarkan sensus nasional. 4.837. Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah apa namanya, Kahak ya, supaya kita bisa lihat posisinya Kahak sekarang ya. Ya, jadi ini adalah posisinya Kahak sekarang ya. Jadi ini adalah provinsinya Qom, Iran. Ibu kotanya adalah Kahak ya. Distriknya kalau di kita mungkin apa namanya, Bordeaux ya, kayak gitulah. Nah, kemudian kita lihat ada di sini foto-foto ya. Ini tentang Kahak ini masjid pentagonalnya ini lihat dia. Ya. Masjid pentagonal yang sekarang kayak gini nih ya. Nah, ini sekarang adalah ini adalah masjid pentagonal tadi yang ada di Kahak. Ya. Untuk ukuran pada saat itu kan mewah, ingat. Pada saat itu mewah, ini kan kampung terpencil. Dan ini masjid ini ada sejak dahulu, diperkirakan tadi berdasarkan buku yang kita baca ada sejak pada zamannya Mullah Sadra, atau paling tidak sesaat setelah Mullah Sadra meninggal dibangun sebagai persembahan. Ya, jadi ini adalah disebut di sini dengan traditional town. Nah, jadi seperti itulah. Ini adalah Qom tadi, di posisi ini adalah tepatnya Kahak. Ini adalah provinsi Qom semuanya. Di pojok sini tadi dari arah bawah tadi ini utara selatan, maaf selatan utara, ini kan utara. Ini Kahak. Ya, jadi kalau kita tadi dari Isfahan, yang pertama kita temukan adalah Kahak, baru Qom, baru ibu kota Qom maksudnya. Makanya dikatakan dulu dia antara Isfahan dengan Qom, tapi dekat ke Qom karena dia masuk sekarang wilayah provinsi Qom. Nah, jadi saya kira itu sekedar supaya kita ada nyambung pembahasan kita dengan bayangan kita tentang Kahak ya. Kita kembali ke sini. Kita tadi sampai di sini. Bisa jadi wali tersebut adalah seorang guru yang mengajak Mullah Sadra untuk datang ke oasis yang menarik dan sunyi ini, yaitu yang tadi sudah dengan Imam Zadeh. Masih banyak aspek kehidupan Mullah Sadra yang sampai saat ini belum terpecahkan. Dan sesuatu yang sangat mungkin, sebagaimana dipercaya oleh Allama Tabatabai. Allama Tabatabai belakangan. Allama Tabatabai ini meninggalnya baru ya. Baru tahun 1990 sekian. Atau 1980 sekian ya kalau Tabatabai meninggal. Pokoknya Tabatabai meninggal itu setelah revolusi Islam Iran. Ya. Muridnya siapa? Murtada Mutahari lebih duluan meninggal malah dari beliau. Jadi sebagaimana dipercaya oleh Allama Tabatabai bahwa Mullah Sadra pertama kali diinisiasi ke dalam tasawuf oleh Syekh Bahauddin Amili sendiri ya, gurunya di atas. Waktu di Isfahan ya. Kita kan tahu bahwa ada 3 guru besarnya, baru ada di lapisan bawahnya. 3 besar itu adalah Mir Damad,
kemudian Syekh Bahauddin Amili atau Syekh Bahai, terus yang kedua adalah Mir Findi Rizki, ya, Mir Damat, Mir Findi Rizki, dan Syekh Bahai. Kendati pun kecenderungan sisi spiritualnya sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Gitu. Di dalam Islam, bimbingan spiritual secara umum hanya dapat diperoleh melalui tarekat sufi. Ya, dalam Islam, bimbingan spiritual secara umum artinya dipercaya hanya dapat diperoleh melalui tarekat sufi. Ya, di kita di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand bagian selatan itu pun ada namanya tarekat-tarekat sufi, ya. Sebut dengan tarekat saja biasanya. Tarekat sufi itu tarekat. Seperti tarekat Naksabandia, Khalwatiyah, dan sebagainya. Dan inisiasi menjadi mungkin hanya melalui suatu rangkaian inisiasi, silsilah. Ada silsilahnya. Silsilah tertentu yang menghubungkannya dengan asal mula tradisi tersebut. Jadi ke atas. Ya. Dan nanti rata-rata yang namanya tarekat sufi itu ke atasnya sampai ketemu dengan Imam Ali. Silsilahnya. Di samping itu, terdapat suatu kejadian yang jarang pada orang-orang yang diinisiasi oleh hierarki goib ataukah khadir. Ya. Di dalam bahasa Persia sudah dengan khidir. Ini juga dalam bahasa di dalam bahasa Islam dia sudah khidir. Khidir ini kalau dikembalikan ke Arab itu artinya warna hijau. Jadi khidir itu hijau. Dan ini dipakai dalam bahasa Parsi juga khidir. Yang tapi kalau dalam bahasa ini adalah sudah dengan afrad, ya, tunggal. Afrad itu tunggal. Ya. Dari kata afrad muncul kata mufrad. Mufrad itu adalah lawan daripada jamak. Ya. Jadi bahasa Arab itu dua, ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Ya. Jadi disebut dengan afrad. Dalam ajaran Syiah, sebagai tambahan, terdapat kemungkinan penginisiasian oleh imam gaib. Ya. Jadi dalam ajaran Syiah, ya tidak selalu harus ada mata rantainya ke atas. Ya, dimungkinkan adanya penginisiasian, pensilsilahan sufi ini tadi, tarekat sufi atau kasufi orders ini ke atas kepada imam gaib, karena di Syiah itu dipercaya, ya. Jadi ke imam gaib. Ya, kalau di Sunni kan biasanya ke Nabi Khidir. Nah, jadi Nabi Khidir kalau kasusnya misalnya Nabi Musa kan Nabi Khidir. Tapi kita selepas Nabi Muhammad kita itu kan dipercaya ada 12 imam dan yang terakhir ada diangkat. Yang terakhir itu adalah imam gaib, imam zaman yang tidak meninggal, diangkat dan berarti bahwa tetap menjalankan tugasnya sebagai imam. Dan karenanya ada orang-orang tertentu yang bisa tersambung dengannya, terinisiasi dengannya berdasarkan kalimat ini. Ya. Yang menjadi kutub spiritual. Jadi kita lihat. Ini dipercaya dalam Syiah ini bahwasanya imam gaib ini atau imam zaman ya adalah merupakan ini kutub spiritual. Ya. Kutub itu puncak ya, puncak rohani yang selalu hadir di alam semesta. Ya. Yang selalu hadir di alam semesta. Nah, mungkin kita bertanya, bisakah kita orang seperti ini bersambung dengan imam? Secara mungkin saja, karena tadi dikatakan kemungkinan kan di sini. Jadi ada kata kemungkinan tadi di sini. Ya. Jadi ini ada kata kemungkinan. Ya. Jadi artinya apa? Mullah Sadra ini kan juga bukan imam, bukan manusia suci juga maksudnya. Dia seperti kita juga. Bedanya adalah dia rajin. Ya. Jadi artinya semua orang yang tidak berkapasitas imam bisa, karena di situ katakan ada kemungkinan. Ya, kalau kita bertanya bagaimana caranya, tentu kita harus memperbaiki jiwa kita. Yang kedua, terutama kita harus rajin membaca, menjumpainya dalam doa-doa ahad, ya kalau bisa setiap hari. Karena doa ahad itu adalah kita berhadapan dengan imam gaib, imam zaman. Jadi setiap kita membaca doa ahad itu, kita bayangkan kita sedang berhadapan dengan beliau, menyampaikan baiat kita. Nah, jadi kalau itu yang kita lakukan, bisa kita tertuntun sedikit demi sedikit. Nah, jadi imam gaib itu dipercaya di Syiah ini ya, menjadi kutub spiritual yang selalu hadir. Ingat, selalu hadir di alam semesta. Ya. Jadi kata-kata ini harus kita camkan, selalu hadir di alam semesta. Ya. Karena selalu hadir kan artinya bisa dijumpai. Beberapa wali dari kalangan Syiah, nah,
seperti juga mirdamat, ini mirdamat masuk di sini. Disebutkan mirdamat. Ya. Jadi beberapa wali dari kalangan Syiah seperti mirdamat yang karakter irfan dalam ajaran-ajarannya sulit dibantah. Artinya bahwa mirdamat itu sangat dekat sekali, sangat tersifati oleh ajaran-ajaran irfan. Di sini dikatakan kalau mirdamat walaupun dia sangat pasti dalam filsafat, hikmah, tetapi karakter irfannya tidak bisa dibantah. Ya. Tidak pernah memiliki seorang guru. Jadi mirdamat ini tidak pernah berguru kepada siapapun juga. Jadi ini. Mirdamat tidak pernah memiliki seorang guru dari kalangan manusia. Di mirdamat ini gurunya tadi Mullah Sadra tidak pernah memiliki seorang guru dari kalangan manusia. Jadi kan ada presiden, ada contoh bahwa mirdamat ini tidak punya guru tarekat. Ya. Tetapi tidak bisa dibantah kedalaman ajaran-ajaran sufistik yang ada di dalam pengetahuan mirdamat. Padahal dia tidak pernah memiliki seorang guru dari kalangan manusia. Ya. Dan karenanya mesti dikategorikan sebagai wali yang memperoleh inisiasi jenis kedua dan ketiga di atas. Ya. Jadi memperoleh inisiasi wali jenis kedua dan ketiga, yaitu berdasarkan pencerahan saja. Tokoh lain semisal Said Haidar Amuli. Said Haidar Amuli terkenal. Jadi tokoh lain semisal Said Haidar Amuli, kita bisa baca juga karya-karyanya. Sangat-sangat dalam aspek-aspek irfannya. Jadi tokoh lain semisal Said Haidar Amuli, ya memang berguru kepada seorang sufi. Ya. Jadi bahwa memang berguru kepada seorang sufi. Adapun dalam hubungannya dengan Mullah Sadra, agak sulit untuk menentukan apakah dia memang mendapatkan inisiasi dari seorang guru sufi atau mendapatkan bimbingan dari hierarki spiritual yang tampak. Ya. Jadi Haidar Amuli yang memang berguru kepada seorang sufi, walaupun dia lebih tinggi nanti daripada guru sufinya. Tetapi Mullah Sadra tidak bisa untuk menemukan, tidak pernah menemukan guru sufinya, terutama mirdamat tadinya. Jadi kita teruskan. Adapun dalam hubungannya dengan Mullah Sadra, agak sulit untuk menentukan apakah dia memang mendapatkan inisiasi dari seorang guru sufi. Jadi maksudnya Mullah Sadra, apakah dia pernah berguru kepada seorang sufi atau tidak? Ya, mirdamat dipandang sebagai gurunya Mullah Sadra, tetapi hanya lebih kepada guru intelektual. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa di antara yang menarik Mullah Sadra datang ke Isfahan itu adalah karena Isfahan pada saat itu menjadi pusat ilmu-ilmu intelektual. Nah, di antara tokoh utamanya adalah mirdamat. Maka dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan Mullah Sadra, agak sulit untuk menentukan apakah dia memang mendapatkan inisiasi dari seorang guru sufi atau mendapatkan bimbingan dari hierarki spiritual yang tak tampak. Jadi memang susah untuk menentukan. Apakah dia mendapatkan inisiasi dari seorang guru sufi karena gurunya nggak kelihatan, atau mendapatkan bimbingan dari hierarki spiritual yang tak tampak, yang tadi dikatakan kaitannya dengan Imam Ghaib ini. Kemungkinannya, jadi kita pindah ke sini kemungkinannya ketika Mullah Sadra menjalani masa pengasingannya di Kahak, dia memperoleh penyingkapan spiritual melalui disiplin spiritual, yaitu zikir. Melalui disiplin spiritual yang namanya zikir, ya. Ataukah ya berzikir. Kita zikir ini adalah sudah menjadi bahasa Asia Tenggara, bahasa Melayu. Zikir. Berzikir. Ya. Melalui disiplin spiritual, zikir atau berzikir. Dan fikir. Jadi zikir dan fikir. Zikir dan fikir. Dari mana diambil ini? Dari ayat-ayat terakhir yang kita bahas di surat Al-Imran. Masih ingat Bapak Ibu sekalian surat Al-Imran mulai dari ayat 190 dan 191 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi
waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna, ini berzikir. Jadi ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru, ini pikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi disebutkan situ dua. Jadi orang yang memiliki menjadi ulul albab ataukah akal pikirannya, jiwanya itu sudah tembus, ya, sudah mukasyafah, maka ada dua aktivitasnya, yaitu yazkurunallaha dan wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardh. Sehingga ditutup dengan doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu surat Ali Imran 190 191. Jadi itu adalah zikir dan fikir. Jadi zikir ya berzikir, fikir perenungan atau meditasi. Ini diterjemahkan oleh penerjemah ya. Jadi ini penerjemah ya. Dalam rentang waktu yang beberapa sumber menyebutkan sekitar 7, 11 atau bahkan 15 tahun. Ya. Jadi di Kahak ini ceritanya. Sekitar kan sudah susah memastikan bahwa Mullah Sadra tinggal di Kahak berapa tahun karena tidak ada catatan pada saat itu. Yang diperkirakan 7 tahun, ada yang berpendapat 11 tahun, bahkan ada yang berpendapat 15 tahun. Ya. 15 tahun. Mullah Sadra mendedikasikan dirinya pada meditasi dan latihan spiritual. Meditasi, ini tadi tafakur, dan latihan berarti adalah riyadhah. Ya. Yang melakukan meditasi, melakukan khalwat, dan riyadhah. Meditasi kita artikan ini, karena meditasi ini dari bahasa Inggris, meditasi banyak dipakai oleh saudara-saudara kita beragama Buddha. Nah, kalau di Islam ada kata-kata khalwat, atau terkadang disebut dengan bertahanus, ya. Tahanus, khalwat, atau bermuwajahah, ya. Kata-katanya berbeda-beda. Ada kata tahanus, ya. Ada kata tawajuh, ada bermuwajahah, ada kata tawajuh muwajah sama saja, dan ada kata khalwat, berdua saja dengan Allah, ya. Khalwat namanya. Dan latihan spiritual yaitu riyadhah, yang kemudian keluar dari kerja keras ini, maksud keluar dari latihan keras ini sebagai orang bijak yang tercerahkan, ya. Yang kemudian keluar dari kerja keras ini sebagai orang bijak yang tercerahkan, yang baginya gagasan-gagasan metafisika telah diubah dari sekedar pemahaman intelektual menjadi penyaksian langsung. Nah, ini dia. Jadi tujuannya yang disebut dengan latihan spiritual, meditasi ini. Jadi kalau kita lihat di sini, tujuan daripada meditasi dan latihan spiritual, yaitu ya mengubah pemahaman intelektual kita menjadi penyaksian langsung. Jadi kata kuncinya adalah mengubah. Atau kita bisa menggunakan kata mentransformasikan ini, mengubah. Apa yang diubah? Pemahaman intelektual ini menjadi penyaksian langsung. Penyaksian langsung. Dari sekedar ilmu menjadi syahadah. Dari sini adalah ilmu, di sini adalah syahadah, kesaksian. Dan inilah yang dasar ketika kita dari ilmu ke sini baru kembali ke fitrah namanya. Karena kan asal kita adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Syahid itu kan syahadah. Jadi kembali kepada syahadah. Nah, jadi ini adalah dari pemahaman intelektual menjadi penyaksian langsung. Inilah seperti biasa dicontohkan oleh Imam Khomeini di dalam karyanya, bahwa kita semuanya tahu secara intelektual, secara akal, secara ilmu kita tahu bahwa yang namanya orang mati itu tidak bisa lagi bergerak. Orang mati tidak bisa bahkan mengusir lalat atau laler dari tubuhnya. Orang mati tidak bisa apalagi berjalan. Pokoknya orang mati tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua kita paham, semua kita tahu secara akal. Semua tanpa kecuali. Tapi kata Imam Khomeini, kenapa hanya sedikit orang yang berani pergi bersama dengan mayat?
Misalnya pergi ke tempat bersendiri berdua dengan mayat. Misalnya pergi ke rumah sakit, tempat penyimpanan mayat, ya, atau pergi ke kuburan seorang diri. Nah, itu kan hanya sedikit orang bisa melakukannya. Ya, kenapa seperti itu kata Imam Khomeini? Kan itu menunjukkan bahwa mayoritas kita masih hanya pada wilayah intelektual bahwa mayat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Belum menjadi penyaksian langsung. Belum menjadi penyaksian langsung kalau ibaratnya di sini. Ya, jadi kita masih takut padahal akal mengatakan bahwa mayat tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah makanya Imam Khomeini mengatakan pentingnya mentransfer ilmu itu menjadi iman. Nah, ini ilmu menjadi iman di sini ketika menjadi iman yang sebenarnya menjadilah penyaksian. Dan pembahasan kita di Irfan kan kita sudah bahas juga di Imam Khomeini punya. Pentingnya ilmu berubah jadi iman, masih nggak tahu sekalian. Sebentar malam kita bahas lagi, masih tema yang sama. Jadi ilmu di sini, iman di sini. Tetapi ingat harus ilmu dulu di sini, baru bisa masuk ke sini. Ya. Jadi ilmu ini perlu ditransfer ke dalam jiwa menjadi penyaksian langsung. Ya. Kalau kita hanya berhenti di sini, kata Imam Khomeini, disinilah banyak sekali manusia yang gagal. Kenapa? Karena disinilah ilmu itu sering menjadi tebal, bahkan sering menjadi tabir yang paling tebal. Di dalam pembahasan kita tentang salat ahli marifat, Imam Khomeini mengatakan bahwa ya tabir atau tirai paling tebal itu adalah ilmu dalam jiwa kita. Dengan demikian ini harus disingkapkan dengan cara masuk ke sini. Kalau ini tidak tersingkap ya tidak bisa kita masuk ke sini. Kalau yang tersingkap kita bisa masuk ke sini. Ya. Nah, jadi kita sudah lihat, jadi Mullah Sadra melakukan itu karena bisa kita katakan bahwa di Siras dan Isfahan itu adalah proses intelektual, proses pengetahuan intelektual. Nah, sekarang Mullah Sadra ingin mengubah, ingin mentransformasikan pahaman intelektualnya menjadi penyaksian langsung. Dan itu yang dilakukan sehingga dia pergi ke Kahak. Jadi pergi ke Kahak untuk mencapai penyaksian langsung. Karena ini butuh tempat yang aman, yang tenang dan sebagainya. Ya. Itu bagi kita yang tidak mungkin punya seperti tempat Kahak, ya paling tidak malam itu paling bagus. Kalau kita ada waktu bangun malam itu terasa sekali. Kalau kita bangun malam dengan segala macam keheningannya, itu kita akan berasa sekali indahnya perasaan atau jiwa pada saat itu. Jadi ini pentingnya. Jadi kalau ini butuh teman, diskusi, guru untuk mengajari kita, butuh buku-buku dan sebagainya, kalau di sini tidak ada yang dibutuhkan kecuali satu, Allah. Jadi kita melakukan di sini seorang diri berdua dengan Allah. Ya. Maka kita sebut tadi dengan istilah muwajahah. Muwajahah itu face to face, berhadapan-hadapan dengan Allah. Disebut juga dengan khalwat. Khalwat itu berdua. Khalwat itu berdua. Kalau cuma berdua itu bahasa Arabnya khalwat. Berdua siapa ya? Kita dengan Allah. Namanya di sini. Seperti Nabi pergi ke Gua Hira atau Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina. Nah, seperti itu. Jadi Bapak sekalian ini perlu kita ketahui perjalanannya Mullah Sadra paling tidak menjadi pelajaran bagi kita juga. Ya supaya kita juga ya paling tidak dalam kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan ini ya kita sekali-sekali menyiapkan waktu kosong, waktu berkhalwat dengan Tuhan. Ya kalau kita katakan tadi ya minimal malam hari. Malam hari kita bangun, tidak ada yang lain, kita berhening-hening dengan Allah. Kita beramai-ramai dengan Allah dalam keheningan. Kita bermuajah dengan Allah di dalam keheningan itu. Kita akan berasa sekali, karena di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa itu pada saat itu sangat-sangat berasa. Coba kita lihat misalnya di dalam di dalam surat ini. Kita buka surat 70 ya 73.
Kita lihat di sini. Surat Al-Muzammil ya, surat berselimut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Bangunlah al-laila pada malam hari. Ini kan tidak dikatakan sholat lah, cuma dikatakan al-laila. Ya tentu di antara aktivitas bisa dilakukan sholat. Tapi cuma dikatakan sini bangunlah kapan? Di malam hari. Bisa diartikan di sini terjagalah. Ya, bisa diartikan bangunlah, bisa diartikan jagalah. Maksud jaga itu bangun. Terjagalah di malam hari. Illa qalil, kecuali sedikit untuk tidur. Jadi berdasarkan ayat ini banyakkan malam hari itu aktivitas bermuajah, sedikit tidurnya. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Setengahnya atau kurangi daripadanya sedikit. Auzid alai tartil, atau tambahkan. Jadi tidak teratur, bisa tengah malam mulai startnya, bisa lebih awal, bisa juga lebih akhir. Nah, apa yang dilakukan di sana sih dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Kalau berdasarkan itu, rattilil Qur'an tartila. Baca Al-Quran secara tartil. Bisa diartikan sholat, bisa juga diartikan menyimak. Membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran. Secara tartil, secara berurut. Dan perlahan-lahan. Artinya untuk memahami isinya, tadabbur. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi artinya apa? Sudah ada materinya. Jadi kalau kita bangun malam, terus apa yang dilakukan? Sudah ada di sini. Jadi bangunlah di malam hari. Apa yang harus dilakukan? Itu mengatakan sini, rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Jadi kan berarti ini Al-Quran benar-benar mata pelajaran yang luar biasa. Rattilil Quran, disebutkan Al-Quran tartila. Jadi disebutkan rattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Ya mayoritas saudara-saudara kita mengartikan ini sebagai sholat. Padahal tidak harus. Bisa kita bangun untuk menyimak, mentadaburi Al-Quran. Makanya disebut perlahan-lahan. Karena perlahan-lahan itu artinya sedikit demi sedikit. Yang penting kita paham. Rattilil Qur'ana tartila. Apa sebabnya? Inna sanulki. Karena sungguhnya kami, sanulki, akan menurunkan alaika kepadamu. Kaulan sakila, perkataan yang berat. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Jadi dengan memahami Al-Quran nantinya, kita akan memiliki pengetahuan yang sangat bermutu, qualified. Ini, kaulan sakila. Kauli perkataan, sakila berbobot. Ya, bahkan ilmunya tinggi namanya, kalau sakila berbobot. Ilmu yang berbobot, yang kualitas kebenarannya tak teragukan. Jadi, inna sanulki alaika kaulan sakila. Inna nasyatal laili asyaddu wat'an wa aqwa muqila. Kenapa di malam hari kami katakan inna nasyatal lail? Karena sungguhnya bangun di malam hari. Ini lagi-lagi kata malam hari bangun di sini. Tidak disebutkan sholatnya secara khusus. Inna sungguhnya nasyiah. Beraktivitas di malam hari. Adalah asyaddu, sangat. Wat'an wa aqwa muqila. Sangat kuat. Dan perkataan yang didapatkan pada saat itu adalah akwam, lebih teguh, lurus, kila perkataan. Jadi dari sini kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa ini memang dibutuhkan seperti itu. Tentu kita tidak bisa seperti Mullah Sadra tadi yang meninggalkan Isfahan dan pergi ke Kahat, tinggal di sana selama 7 tahun. Ada yang mengatakan dia 12 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Nah, jadi inilah di sana. Jadi ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Kan bagi kita tentu tidak mungkin ya melakukan ini. Dalam dunia modern sekarang kan dunia penuh dengan aktivitas, ya, penuh dengan dinamika, beda dengan dulu. Kalau dulu itu kan aktivitas manusia mencari nafkah cuma pertanian, perkebunan, ya, perdagangan. Kalau sekarang kan banyak sekali jenisnya. Misalnya kalau dia polisi, ya tidak bisa pergi ke situ. Pegawai negeri, pegawai pemerintah kerajaan, ya tentu tidak bisa. Karena tidak ada izin cuti sampai 7 tahun. Nggak ada, Pak, ya. Cuti 3 hari boleh, tapi kalau sampai 11 tahun, ya nggak bisa. Ya. Apalagi sampai 15 tahun, ya nggak bisa. Ya. 7 tahun, 11 tahun nggak ada. Itu pasti dikeluarkan dari kantornya.
Nah, jadi dengan demikian Tuhan sudah menjelaskan tadi di sini, ya karena kita ini tidak bisa pergi ke Gua Hiro seperti Nabi, tidak bisa pergi ke Kahak seperti Mullah Sadra, tidak bisa pergi ke Bukit Tursina seperti Nabi Musa, ya maka Tuhan mengatakan di sini, bangunlah pada malam hari ini. Ya. Jadi kumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari. Ya. Untuk apa? Untuk mentransformasikan pemahaman intelektual kita menjadi penyaksian langsung. Dari ilmu menjadi musyahadah. Ya, seperti itu. Karena kehadiran spiritual yang besar tidak dapat diabaikan begitu saja. Jadi kehadiran spiritual yang besar tidak dapat diabaikan begitu saja dalam waktu yang lama. Akhirnya Mullah Sadra dengan segera dibujuk oleh tekanan sosial untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat. Jadi kehadiran spiritual yang besar tidak dapat diabaikan begitu saja ya dalam waktu yang lama. Akhirnya Mullah Sadra dengan segera dibujuk ya, oleh tekanan sosial. Dibujuk oleh tekanan sosial. Tekanan sosial itu artinya bahwa masyarakat butuh dia. Ya, kita tidak bisa menyendiri begitu saja terus-menerus. Ya, beda saudara-saudara kita misalnya di agama lain, ada yang memang dari awal sampai akhir sampai meninggal hanya di tempat-tempat yang sepi saja. Kalau dalam Islam tidak. Karena kita semuanya ini adalah ditunjuk sebagai khalifah Tuhan di muka bumi, khulafa, ya, khalifah-khalifah Tuhan di muka bumi. Jadi maka kemudian dia dibujuk oleh tekanan sosial untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat. Syah Abbas II, nah ini adalah pada dinasti Safawi ya. Syah Abbas II, ini Syah Abbas artinya Raja Abbas II, meminta Mullah Sadra untuk kembali mengajar. Jadi didatangilah di sana karena kan ketahuan kalau ada seorang orang yang sangat terkenal ya, kemudian menyendiri di sana sudah bertahun-tahun, maka kemudian eh, raja yang ingin melihat warga negaranya pintar, maju, maka mencari guru sebanyak-banyaknya. Salah satu yang didatengin adalah Mullah Sadra. Jadi tentu maksudnya di sini utusan Syah Abbas II meminta Mullah Sadra untuk kembali mengajar. Allah wirdikan membangun sebuah sekolah masjid madrasah di Syiraz, di kampung halamannya. Jadi kembali dia ke Syiraz sekarang. Jadi ini adalah Syiraz. Syiraz. Jadi Allah wirdikan membangun sebuah sekolah atau masjid madrasah di Syiraz. Ya, mengatakan bahwa ini ada semacam gubernurnya Syiraz. Ini wirdikan. Ini adalah membangunkan sebuah masjid tapi berfungsi sebagai madrasah, atau madrasah tapi ada masjidnya, begitulah. Jadi madrasah ada masjidnya, atau masjid yang di samping kiri kanannya ada madrasah, disebut dengan sekolah masjid. Dan rata-rata sekolah di Islam seperti itu, pusatnya di masjid, baru sampingnya bikin sekolah. Yang kemudian diselesaikan oleh anaknya Wirdihan. Tempat di mana Mullah Sadra diundang untuk mengajar kembali. Jadi setelah selesai, maka kemudian diundanglah Mullah Sadra untuk mengajar kembali di sekolah ini. Kira-kira bahasanya ya, nggak usah lah terlalu lama-lama tinggal di sana, masyarakat menunggu Anda, kira-kira gitulah. Banyak generasi, banyak anak-anak kita, banyak generasi muda yang butuhkan Anda. Ya, ilmu harus ditransfer, ilmu harus dipindahkan. Kalau tadi ilmu dalam diri kita ditransfer ke dalam penyaksian, sekarang ilmu harus ditransfer ke orang lain, ke generasi berikutnya, next generation. Ya, akhirnya kemudian Mullah Sadra luluh, ya, ikut turun gunung, kira-kira gitu. Ya, jadi kurang lebih begitulah. Jadi disitulah nanti Mullah Sadra mengajar kembali. Ya. Karena permintaan Syah inilah, akhirnya Sadruddin atau Mullah Sadra ya, Sadruddin Mullah Sadra. Ya. Akhirnya Sadruddin atau Mullah Sadra kembali ke kotanya, yaitu Syiraz. Kembali dari utara ke selatan tadi kalau di peta. Kembali ke kotanya untuk mengajar.
untuk memulai fase terakhir kehidupannya. Jadi bisa dikatakan fase pertama adalah belajar, fase kedua adalah transformasi ataukah spiritual. Jadi fase pertama adalah perjalanan intelektual, fase kedua selama kurang lebih 15 tahun adalah spiritual. Setelah itu kemudian transformasi, memindahkan, mengajar. Ya, jadi apa yang ada pada dirinya dipindahkan kepada generasi berikutnya, seperti itu. Sehingga kemudian dia belajar. Ya. Dan ini dengan fase terakhir. Jadi kita lihat ada 3 fase kehidupannya. Ya. Inilah yang disebut dengan fase terakhir kehidupan bawah sadar. Ya. Yaitu pertama adalah fase belajar dari Siras dan Isfahan. Fase kedua adalah fase tahanus, khalwat, yaitu di Kahak. Fase ketiga kemudian kembali mengajar di kampung halamannya, yaitu Shiraz. Ya. Inilah, dan ini saya kira pelajaran sangat menarik Pak sekalian. Jadi bahwa orang pergi belajar itu tidak boleh hanya belajar di sana terus, harus mengajar. Ya. Jadi fase-fase ini harus dilakukan oleh saudara-saudara kita yang belajar di KUM sana. Jangan cuma di KUM terus, harus balik ke tanah airnya mengajar gitu. Nanti kalau kembali ke tanah airnya dia harus mengajar. Inilah periode ketika dia menulis sebagian besar karyanya. Jadi ketika dia kembali ke Siras, di sana mengajar kalau siang hari, kalau malam hari dia menulis karya-karyanya. Ya, disitulah dia menulis karyanya. Jadi inilah periode ketika dia menulis sebagian besar karyanya dan membimbing banyak pelajar. Membimbing banyak pelajar. Sini dia membimbing banyak sekali pelajar. Membimbing banyak pelajar. Jadi santrinya banyak. Tolabehnya banyak. Talibunnya banyak ya. Nah, kembali ke sini. Nah, disitulah dia. Sambil jadi mengajar, sambil nulis, mengajar sambil nulis. Kepribadian dan ilmunya yang tinggi telah menarik banyak pelajar dari segala penjuru. Kepribadian dan ilmunya yang tinggi, dari mana kepribadiannya tadi? Dari musyahadahnya. Ya. Karena kan tadi begitu dia mengalami musyahadah, kan dia menjadi pribadi ilahiyah. Dia menjadi ribiyun, jadi manusia rabbani. Gitu. Jadi kepribadiannya menarik. Akhlaknya. Lalu kemudian ilmunya yang tinggi. Ya. Telah menarik banyak pelajar dari segala penjuru. Ya. Jadi menarik banyak pelajar dari segala penjuru. Baik yang dekat maupun yang jauh. Yang dekat ataupun yang jauh. Sehingga membuat Shiraz sekali lagi sebagai pusat pendidikan. Nah, ini dia. Berarti kita sampaikan waktu zamannya Mullah Sadar masih kecil, Shiraz itu kan menjadi memang pusat pendidikan. Lalu kemudian lama-kelamaan, lambat laun, pendidikan ini pindah ke Isfahan. Kita membahas sebelumnya. Ya, Isfahan. Lalu kemudian di sanalah pindah juga Mullah Sadar ke Isfahan. Setelah ibaratnya selesai pelajarannya di Isfahan, Mullah Sadra menyendiri di Kahak dekat Qum. Ya. Tentu harapannya sekali-sekali ke Qum, tentunya untuk ziarah kubur di sana. Ya. Kepada Sayyidah Maksumah. Kemudian setelah itu, masa ketiga kembali mengajar. Dan ketika Mullah Sadra mulai mengajar di Shiraz, maka Shiraz sekarang kembali menjadi pusat perhatian lagi dalam dunia pendidikan. Sebagaimana tadinya di Isfahan, yang mencerahkan, yang membuat Isfahan itu menjadi banyak didatangi orang adalah pribadi orang seperti Mirdamat. Ya, di sana ada tokoh utamanya Mirdamat. Baru ada yang lain seperti Mirfindi Rizki, Syekh Bahauddin tadi, Bahauddin Amili. Nah itu tokoh-tokoh itu ada, lalu kemudian orang datang. Sekarang Shiraz kembali bersinar lagi setelah Mullah Sadra kembali ke sana mengajar. Sehingga menjadi barang perbincangan di mana, bahan perbincangan di mana-mana, sehingga murid-murid dari segala penjuru, dekat ataupun jauh, pada berdatang ke sana untuk belajar. Seperti itu. Sehingga membuat Shiraz sekali lagi sebagai pusat pendidikan. Sekolah kan, ini disebut sekolah kan ya, karena tadi di atas Allah wirdikan. Ini adalah Allah wirdikan yang membangun ya. Maka sudah sekolah kan ya, menjadi sangat terkenal. Bahkan ia menarik perhatian para pelancong asing.
Bahkan ia menarik perhatian para pelancong asing ya, dari luar negeri. Thomas Herbert, seorang pelancong abad ke-11. Jadi waktu itu Barat sudah mulai maju. Karena ini kan abad ke-17 tadi kan, itu 1600-an. Itu di Barat sudah maju. Ya. Jadi Thomas Herbert, seorang pelancong abad ke-11 atau abad ke-17, ya, abad ke-11 Hijriah, abad ke-17 Masehi, yang datang ke Persia dan mengunjungi Shiraz pada masa Mullah Sadra, menulis. Jadi menulis ini. Sungguh Shiraz memiliki sebuah sekolah yang di dalamnya diajarkan filsafat. Nah, coba kita lihat. Jadi yang membuat kagum ini Thomas Herbert, ya, pengunjung dari Eropa, Thomas Herbert. Dia menulis kata-kata ini. Jadi artinya ini juga yang harus kita lakukan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin membuat Islam sekarang maju, ya ini harus kita lakukan. Sungguh Shiraz memiliki sebuah sekolah yang di dalamnya diajarkan filsafat. Yang pertama itu filsafat. Astrologi itu ilmu perbintangan. Kalau sekarang astronomi. Fisika, coba. Jadi Bapak bisa bayangkan di sekolah seorang Mullah Sadra yang sebagai seorang ulama diajarkan fisika, diajarkan kimia, diajarkan matematik. Ini yang sekarang hilang di sekolah-sekolah agama kita. Sekolah agama kita sekarang identik dengan belajar tentang fikih dan usul fikih saja. Ya. Belajar tentang apa namanya syariat saja. Tidak diajarkan seperti ini. Nah, ini kesaksian seorang Barat ini bahwa pada abad ke-11 atau ke-17 Masehi itu di Persia sudah diajarkan itu. Jadi kalau sekarang Iran lah yang paling maju di antara negara-negara Islam, dan kita sekarang bisa melihat kecanggihan teknologi satelitnya, teknologi persenjataannya, rudalnya, teknologi kedokterannya, itu adalah karena sudah sejak dari dulu diajarkan seperti ini. Jadi di sana ulama tidak hanya mengetahui syarat sah salat dan wudhu, tapi ulama di sana juga ahli filsafat, ahli astrologi, ahli fisika, ahli kimia, ahli matematik. Nah ini jelas sekalian. Ya. Yang karenanya kota ini menjadi sangat terkenal di seluruh Persia, kata Thomas Herbert ini. Ya. Jadi pada saat Herbert datang, Shiraz sudah menjadi pusat, sudah menjadi terkenal. Kenapa? Karena satu matahari yang bersinar di sana yaitu Mullah Sadra. Makanya Bapak sekalian, ini sayang sekali kalau kita tidak mempelajari sejarah Mullah Sadra, karena ini kan kesempatan nih. Ya. Karena ini artinya apa? Dalam sebuah kemajuan masyarakat itu harus ada yang seperti itu. Coba kalau misalnya di Persia pada saat itu diajarkan cuma ilmu-ilmu klinik saja, kan nggak mungkin maju seperti sekarang. Ya. Jalan pintas, ada sedikit, ada kebutuhan, ini solusinya. Cuma baca wirid-wirid ini kamu akan kaya. Baca wirid-wirid, gimana mereka bisa bikin teknologi seperti sekarang? Ya. Mereka punya masalah, bacain. Nggak akan selesai, Pak sekalian. Persia tidak akan pernah maju. Jadi ingat, ketika Nabi menyebutkan Persia sebagai pengganti kaum Arab, itu karena Nabi sudah melihat ini, bahwa memang di sana ada potensi itu. Ya. Jadi kita ulangi lagi, sungguh Shiraz memiliki sebuah sekolah yang di dalamnya diajarkan filsafat. Diajarkan filsafat ini. Astrologi, fisika, kimia, dan matematik. Ini beberapa ilmu ini tidak ada di kita semuanya, karena dianggap ini ilmu sekuler. Jadi bagi kita di Islam sekarang, ya, itu yang seakan-akan ini dianggap ilmu sekuler. Kenapa yang belajar matematika? Kenapa belajar kimia, fisika? Itu kan ilmu sekuler. Kalau mau jadi ulama, ya belajar bahasa Arab saja, nahwu saraf, terus belajar Quran hadis, kayak itu aja. Ya. Hafal Quran saja sudah cukup. Nah ini coba kita lihat kenapa Iran bisa maju sampai sekarang. Jadi dari dulu, sejak beratus-ratus tahun yang lalu, di sekolahnya diajarkan. Dan yang sponsor ini siapa? Bukan raja, tetapi ini adalah ulama. Raja
kerajaan pada saat itu hanya menyiapkan sekolahnya saja, ingat, menyiapkan infrastrukturnya saja, menyiapkan prasarananya saja. Yang mengisinya adalah Mullah Sadra dengan mata pelajaran seperti ini. Kita tahu Mullah Sadra sekarang punya tafsir Mullah Sadra, walaupun tidak 30 juz. Dipilih ayat-ayat tertentu saja. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kita inginkan sekarang, ulama yang fasih dalam filsafat, fasih dalam astrofisika, fasih dalam fisika, kimia, dan sebagainya. Ini yang kita inginkan sekarang, jemaah sekalian berbahagia. Ya, sehingga dia bisa segala-galanya. Berbicara dengan anak muda sekarang yang pintar matematika, ya tidak minder. Kenapa? Dia ahli, tahu matematika. Bicara dengan fisika, dengan ahli-ahli fisika dari sekolah-sekolah tinggi, teknologi, dia tidak minder. Kenapa? Dia tahu fisika. Nah, seperti itulah. Jadi artinya apa? Dimanapun dia berada bisa menjadi membimbing, bisa menjadi mercusuar, bisa menjadi pandu. Kenapa? Karena bisa berkomunikasi dengan para pelajar filsafat, karena dia punya bahan filsafatnya, bisa berkomunikasi dengan lancar dengan para aktivis astronomi, karena dia tahu ilmu astronomi, begitulah juga fisika, kimia, matematika, dan sebagainya. Ini yang selalu kita sampaikan, ulama-ulama yang melahirkan revolusi Islam Iran sekarang, bukan ulama-ulama yang mengajarkan wiridan-wiridan saja untuk menjadi kaya raya, untuk menjadi sembuh dari penyakit, tapi mengajarkan seperti ini. Ya. Bahwa memang ada seperti itu di Syiah, iya. Tapi bukan itu yang membuat Iran jadi maju sekarang. Bukan itu yang membuat Syiah menjadi terkenal sekarang. Bukan itu yang melahirkan revolusi Islam Iran sekarang. Ya. Tetapi yang mengajarkan, lihatlah Murtada Mutahari. Iya. Lihatlah Ayatullah Bakir Sadr. Mutahari Ayatullah juga. Rata-rata ulama Ayatullah semuanya. Tapi kalau kita baca filsafat Mutahari luar biasa. Tidak ada orang di dunia, tidak ada ulama di dunia ini yang ketika mendebat seorang ahli hukum, bahkan itu adalah menteri, tiba-tiba meninggal karena stres, kecuali Mutahari. Ya. Waktu zamannya Reza Pahlavi, ya pihak menteri kehakiman, menteri hukum ingin mengubah hukum di Iran. Kalau selama ini katanya hanya laki-laki yang melamar, harus bisa dirubah hukumnya. Perempuan juga bisa melamar supaya terjadi kesetaraan gender, kan begitu. Setelah kemudian draft hukum ini dipersiapkan dan akan siap dimuat di sebuah majalah terbesar di Iran pada saat itu, kemudian pihak majalah, pihak editor majalah ini mendatangi Murtada Mutahari. Tuan Murtada Mutahari, ini Menteri Kehakiman, Menteri Hukum, akan menerbitkan proposal artikel yang akan mengubah undang-undang Iran. Kami minta Anda menanggapinya. Mutahari mengatakan siap dengan catatan. Saya siap menanggapinya artikel ini dengan catatan. 1. Tulisan saya kamu letakkan di samping tulisan dia. Jadi sebelah-sebelahan halamannya. Kalau di halaman kiri, saya di halaman kanan. Kalau di halaman kanan, saya di halaman kiri. Pihak majalah menyanggupi, ya. Sekarang masuk syarat kedua, persyaratan kedua, yaitu Anda tidak boleh mengedit tulisan saya. Jadi tulisan saya kata Mutahari, Anda tidak boleh edit. Satu kata pun tidak boleh. Kamu harus memuat tulisan saya persis seperti yang saya tulis. Ya. Diiyakan. Ya. Jadi diiyakan. Akhirnya kemudian begitu besoknya terbit itu majalah terkenal, lalu kemudian orang baca semuanya dan berdampingan itu tulisannya Menteri Hukum Kehakiman, dan Menteri Kehakiman membaca tanggapan Mutahari, langsung dia mengalami tekanan jantung dan meninggal dunia, luar biasa. Ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa bayangkan seorang ulama bisa menanggapi tulisannya begitu indah. Ya, bukan mencaci maki, tapi dengan tanggapan-tanggapan yang rasional. Bukan mencaci maki, bukan menyesatkan, bukan mengkafirkan, bukan, nggak seperti itu Mutahari. Tapi menjelaskan tentang filsafat hukum, luar biasa. Filsafat masyarakat. Apa yang dibicarakan di sana? Tentang perempuan. Tanggapan Murtada Mutahari nantinya bersambung dalam majalah itu, nanti dimuat di dalam menjadi sebuah buku namanya Women in Islam. Wanita di dalam Islam.
Itu nanti menjadi buku yang sangat bagus. Jadi kalau Bapak Ibu membaca buku perempuan dalam pandangan Islam, bacalah bukunya Murtada Mutahari, Women in Islam tadi. Ya. Al-Mar'ah fil Islam. Ya. Perempuan di dalam Islam. Ya. Itu bukunya tebal. Itu sebetulnya bersambung itu di majalah itu ditulis Murtada Mutahari. Jadi setelah di tulisan pertama meninggal nanti apa namanya si menteri itu, Mutahari tetap menulis sampai kemudian apa namanya berhenti di tulisannya kapan? Ketika Mutahari ditembak juga. Jadi Mutahari nanti ditembak juga. Ditembak oleh orang munafikin pada saat itu setelah revolusi Islam Iran. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, jadi ini kita bisa lihat betapa perannya seorang ulama dalam menanggapi hal-hal yang bersifat intelektual, dan itu yang terjadi pada ulama kita di Iran. Makanya kalau tiba-tiba ada muncul atau semacam mengaku, tapi klinik-klinik ini mengherankan sekali Pak Bu sekalian. Kenapa? Karena lihatlah dari atas ini pembahasannya semuanya bersifat seperti ini. Ya. Ini pengakuan Thomas Herbert ini. Ya. Sumbu Siras memiliki sebuah sekolah yang di dalamnya diajarkan filsafat, astrologi, fisika, kimia, dan matematika, yang karenanya kota ini menjadi sangat terkenal di seluruh penjuru Persia. Ya. Bahkan sampai hari ini, ruangan tempat sang guru mengajar masih dapat dijumpai dengan keadaan seperti ketika Mullah Sadra mengajarkan hikmah 3 abad yang lalu. Artinya Bapak Ibu sekalian, sekolah itu sekarang, terutama ruang gurunya Mullah Sadra, ruangnya Mullah Sadra masih utuh sampai sekarang dan dipertahankan originalitasnya tidak diubah. Sehingga kalau kita masuk ke ruangan itu masih membayangkan di sana Mullah Sadra duduk sebagai seorang guru. Sampai hari ini ruangan tempat sang guru mengajar masih dapat dijumpai dengan keadaan seperti ketika Mullah Sadra mengajarkan hikmah 3 abad yang lalu. Sementara sekolahkan, ya tadi di atas tuh, tadi sekolahkan ini, ya, yang diinisiasi tadi oleh Allah Wirdikan. Ya. Sementara sekolahkan, meskipun beberapa bagiannya sudah mengalami kerusakan, tetapi masih tetap menjadi salah satu bangunan yang terindah sekarang loh ya Pak Wia. Dan mungkin dalam arsitekturnya, ia merupakan bangunan terpenting dinasti Safawi di kota Shiraz. Kini sekolahkan sudah dijadikan Akademi Filsafat Iran. Jadi sekarang sudah menjadi Akademi Filsafat Iran. Ya. Akademi Filsafat Iran. Ya. Imperial Iranian Academy of Philosophy. Jadi adalah Akademi Imperial Iran untuk filsafat. Ya. Yang akan diperbaiki besar-besaran sebelum untuk kesekian kalinya layak menjadi pusat pengajaran filsafat tradisional. Itu di Shiraz. Jadi Shiraz itulah letaknya Akademi Filsafat Iran. Nah, Bapak yang sangat berbahagia, jadi itulah kita mempelajari ini sebelum belajar tentang pemikirannya Mullah Sadra agar kita tahu perjalanan sejarah Iran sampai seperti sekarang. Karena Mullah Sadra ini benar-benar tokoh yang luar biasa. Ini sampai di sini kita sekarang. Hari ini tanggal 24 Februari 24 ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesai sampai di sini nanti ya. Masih panjang ini nanti ini adalah karya-karyanya nih ya. Berarti sudah harus selesai nih karya-karyanya. Ini karya-karya nanti tidak perlu kita terangkan panjang lebar karena kan banyak ya. Ya kita lewati nantinya karena tinggal Bapak Ibu bisa baca juga. Ini kan buku-buku yang ditulis, karya-karya itu buku-buku yang ditulis. Termasuk yang terkenal Mafatihul Ghaib misalnya, ini bukunya semuanya. Ya. Ini adalah kita hanya lihat satu persatu nanti, kita tidak perlu bahas. Nah, itu adalah karya-karya Mullah Sadra seperti Al-Masyair ini pernah kita bahas juga ini sedikit Al-Masyair ya. Ya, jadi ini adalah ini. Ya. Karya-karya Mullah Sadra dan siapa yang pernah mengangkatnya. Ini dia. Ya. Nanti kemudian kita selesai di sini, nanti pindah ke pembahasan pemikiran Mullah Sadra. Jadi ini adalah karya-karya Mullah Sadra panjang sekali. Karyanya saya sudah berapa dicoba. Ini karya ini buku yang ditulisnya, buku yang ditulis Mullah Sadra pada saat itu ini semuanya. Ya. Lalu selesai di sini, ya selesai di sini. Berarti kita nanti akan pindah ke sini, ya. Nah kita lihat dulu.
Mulasada di sini, ini dia. Nanti kita pindah ke sini Al-Asfar bab 3. Ini kan tadi sini. Selesai di sini, ini adalah karya-karya Mulasada nih ya. Ini karya-karya tadi kita lihat sini ya. Seperti contohnya misalnya tadi ini tafsirnya ada, begitu. Ini semuanya ada nih. Ya kita baca juga tadi sudah lihat ini. Ya. Ini adalah apa namanya? Ya. Bahkan dia juga bikin syarah usul al-kafi, dia juga punya. Dia juga menulis buku syarah usul al-kafi ya. Dan ini semuanya adalah karya-karyanya ya. Setelah nanti kita selesai di sini sampai di sini, ini tadi ya. Ini ajaran-ajarannya secara kronologis maupun berdasarkan semua ajarannya sama dengan ini tadi. Ini ajaran-ajarannya dia. Sampai di sini. Nah, berarti pertemuan selanjutnya kita bicara tentang ini adalah catatan kaki. Ini adalah Al-Asfar. Ya, kita bahas karya terbesarnya ya, yang merupakan karya monumental, karya apa ya? Karya semacam magnum opusnya Mulasada, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Al-Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah. Kalau diterjemahkan adalah teosofi yang tertinggi. Al-Hikmah Muta'aliyah teosofi yang puncak. Fil Asfar dalam perjalanan akal 4. Ini Al-Asfar, Asfar itu safar perjalanan. Al-Aqliyah akal, Al-Arba 4. Jadi itu judul aslinya. Ini nanti yang kita bahas di sini sehingga kita paling tidak menyimpulkan walaupun cuma singkat isinya Al-Asfar itu apa. Nah, itu dibahas. Jadi makanya jemaah sekalian menarik. Nah, kita nanti tidak akan begitu kaget membacanya karena kita sudah tahu latar belakang sebelumnya, pengaruh-pengaruh Mirdamat, pengaruh-pengaruh Mir Pindi Rizki, pengaruh Syekh Bahuddin Amili dan sebagainya. Nah, jadi begitulah jemaah sekalian berbahagia, maka pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz beri pencerahan pada fasa di Kahak dalam konteks pengaruh surah Al-Imran 190 tadi Ustaz, bahawa ada terjadi walatu wahda dalam unsur luar dan dalaman batinnya beliau, di mana ayat-ayat depan matanya yang bertebar di seluruh alam semesta ni mempengaruhi kebatinan beliau dalam bermi'raj tadi. Bila dikupaskan ayat itu kepada dua perkara, inna fi khalqis samawati wal ard, ayat afuki dia. Kemudian ini mengakibatkan perubahan jiwa rohaninya makin mendalam, waqtila fil laili wan nahar. Maka akhirnya beliau menjadi seorang alul albab yang begitu agung sekali pada pandangan kita yang biasa-biasa ini. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini menarik. Ini kaitannya dengan Mi'raj ya, ini kembali dengan ayat ini. Ya, karena ini adalah menarik memang ayat ini. Dan ayat ini saya kira suka dibahas, dibaca oleh para ulama atau para imam di masjid. Ya. Jadi kalau kita biasa ke masjid salat berjemaah itu imam masjid biasa membaca ayat-ayat sini. Ya. Kita mulai dari ayat 190. Ya. Jadi mulai dari ayat 190 di mana Allah SWT berfirman, Inna fi khalqis sama. Ini kita sudah bahas di surat Al-Imran kita. Jadi kita ulangi kembali kaitannya tadi posisi kahak. Ya, kahak. Jadi boleh dikata kalau berdasarkan tadi pertanyaan Pak Nur itu kahaknya ada di 191 gitu. Kahaknya di sini. Ya, kalau 190 ini kita sebut sebagai periode Syiraz dan Isfahan. Nah, jadi ini adalah ayat 190 ini adalah Syiraz Isfahan. Kemudian kahak adalah ayat 191 sampai 194. Nah, seperti itu. Mari kita lihat. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Ini kan butuh ilmu untuk memahami dengan baik, sempurna kan butuh ilmu astrologi tadi. Atau sekarang namanya astronomi. Butuh ilmu astronomi, ya. Butuh ilmu fisika, butuh ilmu matematik, ya, seperti itu. Untuk menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang. Karena ini kan ada perhitungan di sini. Ada presisi.
Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda, ada sains, ada isyarat-isyarat li untuk ulil albab, untuk ulul albab. Nah, ini adalah kita anggap ini sebagai periode intelektual. Ulul albab ini intelektual. Nah, baru kemudian dia harus masuk lagi ke dalam. Intelektual itu ada ulul albab itu tidak hanya berhenti pada aspek intelektual. Dia harus masuk lagi ke dalam aspek yang lebih spiritual. Ya. Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan mula sadra melakukan ini, ibaratnya ini adalah fasenya mula sadra di kahak. Ya. Selama 7, 11, atau 15 tahun tadi, versinya bermacam-macam. Paling sedikit tadi 7 tahun, paling lama tadi 15 tahun. Anggaplah tengah-tengahnya, ya, sekitar 11 tahun. Ya, 11 tahun, tengah-tengahnya. 11 tahun itu waktu yang lama, karena sama dengan 2 periode kepala negara kalau di Indonesia, karena di Indonesia per 5 tahun. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, yaitu orang-orang yang mengingat, menyebut nama Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Mungkin kita timbul pertanyaan, selama mula sadra ada di sana 7 tahun, 11 tahun, 15 tahun, kan perlu makan. Itu gimana caranya? Nah, itu diceritakan di sana mula sadra bertani. Ya, jadi pada saat di siang hari dia tetap memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan materinya dengan bertani. Ya. Sehingga dia bercocok tanam. Ya, dan sehingga kemudian dia bisa memenuhi kebutuhannya selama 11 atau 15 tahun tadinya di sana. Jadi tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Jadi dia di sana tetap bertani. Coba bayangkan. Dia menyucikan dirinya dengan tetap mencari nafkah, ya, untuk menghidupi dirinya. Jadi alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, dan tafakkur. Tadi kita sudah lihat zikir dan fikir tadinya. Jadi zikir dan fikir. Jadi sudah dibahas tadi di buku itu. Zikir ini dan fikir di sini. Yadhkuruna Allah, yatafakkaruna fi khalqi. Zikir Bapak bisa lihat, kalau zikir itu kan langsung Allah nih. Kalau bahasa Arab, yazkuruna ini adalah fi'il mudhari'. Ini objeknya nih, maf'ul bihnya langsung nih. Yazkuruna Allah, ini adalah maf'ul bihnya. Ini adalah objeknya. Ya. Sedangkan di sini yatafakkaruna fi, bertafakkur fi, bukan langsung ke sini, bukan yatafakkaruna khalqa. Ingat. Bukan wa yatafakkaruna khalqas samawati wal ard. Apa maknanya? Berarti yang dia tafakkur itu mula sadra bukan ciptaan langit dan bumi. Karena penciptaan langit dan bumi sudah selesai tadi di sini ulul albab. Di atas ini tadi ada nih penciptaan langit dan bumi. Kalau sudah di sini tadi yatafakkaruna, bukan lagi yatafakkaruna khalqa samawati. Seperti di sini yazkuruna Allah. Ini harus di fathah di sini. Kenapa? Karena dia adalah maf'ul. Yazkuruna Allah. Harusnya di sini yatafakkaruna khalqa kamu gitu. Tapi tidak begitu bunyinya. Ada fi-nya di sini. Jadi artinya apa? Yang dia tafakuri Allah pada, ingat, pada penciptaan langit dan bumi. Berarti apa yang ditafakuri? Zatnya Tuhan, tapi pada penciptaannya. Karena apa? Karena Nabi telah memesankan, sama dengan ayat ini. Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqi, apa? La tafakkaru fi khalqillah, wa la tafakkaru fi zatillah. Jadi, tafakkaru fi khalqillah. Bertafakkurlah dalam ciptaan Allah. Dan jangan bertafakkur tentang zatnya. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya. Karena tidak bisa kita ya tafakkaru fi zatillah, maka fi khalqillah. Kan as-samawati khalqillah, fi khalqillah, fi khalqis samawati wal ard. Ya, jadi begitu. Jadi kita sudah lihat perbedaan yazkuruna dengan yatafakkaruna. Ya. Jadi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Nah, seterusnya karena kita sudah bahas di di surat Ali Imran kita. Nah, ini adalah periode kahak. Nah, nanti setelah selesai di sini apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti akhir surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran, surat apa akhir dari surat Ali Imran ini? Ya. Ayat 200-nya, ya. Nah, di sini kita lihat
Isbiru. Artinya apa isbiru? Ya, ketika sudah berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat. Jadi ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat, kembali dari Kahat, pergi ke Syiras, kembali mengajar, berjumpa dengan orang-orang, ribuan murid-murid belajar kepadanya, ya raja dan petinggi-petinggi negara menghormatinya. Nah, tetaplah sabar. Apa artinya tetap sabar? Jangan terpengaruh dengan kemewahan mereka. Jangan terpengaruh dengan sanjungan mereka. Kalau terpengaruh dengan sanjungan mereka, nanti bisa runtuh. Sabarlah. Wasabi dan tetap sabar. Warabitu dan kuatkan hati kamu. Lihat ini. Isbiru wasabi warabitu. Karena kalau sudah turun, kalau tidak kuat nantinya bisa terpengaruh. Ya, karena menyangkut masalah raja. Kalau sudah berhadapan antara kepentingan raja ataupun kebenaran, kan susah biasa memilih kebenaran. Pasti orang memilih kepentingan raja, seperti itu. Ya, apalagi difasilitasi oleh kerajaan. Sekolahnya dibangunkan oleh raja, suruh mengajar di situ. Coba. Nah, dalam kondisi seperti itulah, mulai sadar tetap harus berpegang teguh pada kebenaran dengan menjalankan ayat ini, isbiru wasabiru warabitu. Kalau tidak kuat, nanti agama diperjualbelikan. Ingat ayat sebelumnya, istarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Tiba-tiba agama dijadikan alat untuk mencari uang. Tiba-tiba agama dijadikan sebagai alat, tools, dikapitalisasi. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya bukan lagi agama namanya, tapi sudah menjadi komoditas, komoditi. Ya, bukan agama bukan lagi sebagai panduan, tapi agama sudah menjadi komoditas. Ya. Nah, maka supaya tidak jatuh ke sana, isbiru, sabiru, rabitu. Ya. Dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ya, tidak perlu mengkapitalisasi agama dan sebagainya. Ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Putra saya, anak saya ya menjadi semacam bekerja sama dengan sebuah proyek menghidupkan Ramadan. Ini kan menjelang Ramadan ini sebuah koran pusat lembaga informasi besar di Indonesia bekerja sama dengan dia untuk bikin semacam menghidupkan Ramadan tapi versi anak muda. Dan kemudian mengundanglah ustadz yang sangat terkenal. Bapak Ibu tahu berapa dia minta? Dia minta 60 juta rupiah bicara 1 jam. Luar biasa. Ini cerita anak saya yang berhubungan dengan ustadz itu. Dan ustadz ini terkenal. Ya. 60 juta rupiah 1 jam. Bayangkan. Ini kan artinya apa? Agama telah dikapitalisasi. Agama telah diubah menjadi tools. Nah, inilah supaya kita jangan sampai ke sana. Allah mengatakan sabarlah. Sabiru warabitu wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum makhraja wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib. Inilah jemaah sekalian serbagi yang harus kita lakukan. Nah, sama misalnya dengan Nabi Muhammad kita setelah turun daripada dari Sidratul Muntaha, turun ke bawah, dia menghadapi banyak sekali cobaan, diperangi dan sebagainya. Kalau Nabi bisa dibujuk, ini berbahaya. Untungnya Nabi bukan orang yang bisa dibujuk, disogok, diminta, dibayar, dan sebagainya. Bukankah Abu Jahal dan teman-temannya datang kepada Nabi Muhammad? Kalau kamu ingin kaya, kami siapkan seluruh emas yang ada di tanah Arab. Coba. Kalau kamu ingin jadi raja, kami angkat kamu jadi raja kami. Seperti itu. Tetapi apa kata Nabi? Bukan itu, saya diutus. Ya, coba. Nah, makanya supaya jangan sampai masuk di sana, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terima kasih banyak Pak Nur telah bertanya tentang ini. Nah, ada lagi Pak Ustaz? Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Insya jumpa lagi sebentar pada jam 7.30 ya. Ya, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.